Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pina Septiana dari kelas SD 51. Di sini saya akan mempresentasikan hasil UAS saya Enterprise Arsitektur yang berjudul Analisa dan Perancangan Sistem Informasi Penerimaan Siswa Baru dan Pembayaran SPP menggunakan Jahman Framework. Jahman Framework adalah salah satu metode untuk membantu merancang model arsitektur enterprise yang dapat membantu semua pihak manajemen mendefinisikan secara menyeluruh, sehingga memiliki struktur dasar organisasi yang mendukung akses, integrasi, interpeksi, pengembangan, pengolahan, dan perubahan. Jahman Framework memungkinkan manajer bisnis senior dan profesional TI untuk memahami implikasi dari strategi bisnis dan TI kunci yang harus ditetapkan untuk masa bergolak. SMK Etika Palembang merupakan salah satu yayasan pendidikan formal untuk mendidik anak-anak setingkat sekolah menengah kejuruan atau SMK. Saat ini proses penerimaan siswa baru dan pembayaran surat perintah pembayaran atau SPP dilakukan dengan metode konvensional di mana proses seleksi dilakukan dengan cara yaitu referensi sekolah menengah pertama di mana langsung diterima tanpa dilakukan tes tertulis, dan pembayaran yang dilakukan secara bergilir dan seringkali melebihi target waktu yang ditentukan dikarenakan tidak adanya sistem yang mampu membantu proses penerimaan dan pembayaran pada sekolah tersebut. Kerangka kerja yang digunakan adalah Jahman Framework yang terdiri atas perspektif perencana atau objektif scope menentukan konteks, latar belakang, dan tujuan. Perspektif pemilik atau business model atau owner view menetapkan model konseptual dari enterprise. Perspektif perancang atau sistem model atau designer view menetapkan model sistem informasi sekaligus menjembatani hal yang diinginkan pemilik dan hal yang dapat direalisasikan secara teknis dan fisik. Perspektif pembangun atau teknologi model atau builder view menetapkan digunakan dalam mengawasi implementasi teknis dan fisik. Perspektif subkontraktor atau detail representation atau out of context view menetapkan peran dan rujukan bagi pihak yang bertanggung jawab untuk melakukan pembangunan sistem informasi, dan perspektif fungsional atau functioning enterprise atau functioning system merepresentasikan perspektif pengguna dan wujud nyata hasil implementasi. Perspektif planner. Pada bagian pertama dari perspektif planner yang juga sering disebut dengan arsitektur kontekstual yang menjelaskan proses penerimaan siswa baru dan pembayaran secara umum. 1. Buat atau data. Kolom ini menjelaskan tentang data yang disajikan dari sudut pandang atau planner. Dari analisis data-data tersebut terdiri dari data registrasi adalah data identitas dari calon siswa, data berkas adalah data persyaratan penerimaan siswa baru, data upload registrasi adalah pembayaran registrasi dari calon siswa. Pembayaran registrasi adalah data pembayaran yang sudah diterima dari tata usaha. Pengumuman adalah informasi pengumuman penerimaan siswa baru. Siswa adalah data siswa yang sudah menjadi siswa SMK Etika Palembang. Pembayaran SPP atau surat perintah pembayaran adalah data yang diupload yang sudah melakukan pembayaran SPP atau surat perintah pembayaran. Data pembayaran adalah data pembayaran siswa yang diterima bendahara, dan how atau proses. Yang kedua ini, kolom ini menjelaskan tentang proses dari penerimaan siswa baru dan pembayaran SPP atau surat perintah pembayaran yang ada pada SMK Etika Palembang. 3. Where atau lokasi. Kolom ini menjelaskan lokasi dari SMK Etika Palembang yang berada di Jalan Sei Seputik di Kelurahan Lorok Pajok, Kecamatan Ilir Barat 1, Palembang. 4. Who atau orang. Kolom ini menjelaskan tentang sumber daya manusia yang berperan penting dalam proses penerimaan dan pembayaran SPP atau surat perintah pembayaran, yaitu kepala sekolah menerima laporan, tata usaha mengelola data calon siswa, bendahara mengolah keuangan dan pembayaran, calon siswa melakukan pendaftaran, dan siswa melakukan pembayaran SPP. 5. When atau waktu. Kolom ini membahas kejadian atau jadwal dari penerimaan siswa baru dan pembayaran SPP akan dilakukan atau dilaksanakan pada SMK Etika Palembang, meliputi penerimaan siswa baru dibuka awal bulan Juli di setiap tahunnya. Pembayaran SPP dilakukan paling lambat tanggal 10 setiap bulannya. 6. Why atau motivasi. Menjabarkan visi dan misi SMK Etika Palembang yang tertuang dalam pernyataan-pernyataan berikut. Visi SMK Etika Palembang yaitu menciptakan tenaga terampil yang berilmu, beriman, dan berakhlakul karimah menuju era global.
Dan misi yang ingin dicapai oleh SMK Etika Palembang adalah sebagai berikut: meningkatkan kompetensi sesuai dengan program keahliannya, membentuk manusia yang berilmu, beriman, dan berbudi pekerti luhur, menanamkan prinsip ibadah dalam setiap kegiatan dan usaha, menghasilkan lulusan yang bersaing dalam lapangan kerja, dan memungkinkan kemandirian kesiapan dalam menghadapi globalisasi. Perspektif owner. Dari sudut pandang owner akan dijabarkan tentang usulan sebuah sistem informasi dan bagaimana sistem itu nanti berjalan secara sederhana dengan sistem informasi dan teknologi yang ada saat ini. 1. Watt atau data. Kolom ini menjelaskan tentang konsep model bisnis sederhana yang terbatas hanya pada entitas-entitas yang berkaitan dengan proses penerimaan siswa baru dan pembayaran SPP. Entitas tersebut antara lain registrasi, berkas, upload registrasi, pembayaran registrasi, pengumuman siswa, pembayaran SPP, dan pembayaran. 2. How atau proses. Kolom ini menjelaskan tentang penerimaan siswa baru dan pembayaran SPP yang digambarkan dengan flowchart diagram yang terdiri atas flowchart penerimaan siswa baru dan flowchart pembayaran SPP. 3. Where atau lokasi. Kolom ini menjelaskan unit lokasi dana dari proses penerimaan siswa baru dan pembayaran SPP. 4. Who atau orang. Kolom ini menjelaskan siapa saja sumber daya manusia yang terlibat atau ditugaskan saat penerimaan siswa baru dan pembayaran SPP. 5. When atau waktu. Kolom ini akan menjelaskan siapa saja sumber daya manusia yang terlibat atau ditugaskan saat penerimaan siswa baru dan pembayaran SPP. 6. Why atau motivasi. Pada kolom ini akan menjelaskan tujuan yang ingin dicapai terkait dengan perancangan sistem informasi yang dibuat, yaitu membuat administrasi yang baik dalam mengelola dan menyimpan data, membangun, mengoperasikan, mengimplementasikan teknologi maupun aplikasi di bidang teknologi informasi, serta mampu menganalisis dan memecahkan masalah-masalah di dalam pelaksanaannya, dan mampu menerima jumlah calon siswa dengan jumlah besar. Perspektif designer. Pada sudut pandang ini, membahas mengenai model logik beserta kebutuhannya terhadap sistem informasi sebagai bentuk dasar dari rancangan sistem yang nantinya akan berjalan. 1. Watt atau data. Kolom ini menggambarkan relasi antar tabel secara lebih detail. Model itu berupa Entity Relation Diagram atau ERD. ERD digunakan untuk menggambarkan hubungan secara logika antar entitas yang terlibat pada suatu sistem database, yang dapat Anda lihat pada gambar ini. 2. How atau proses. Kolom ini menggambarkan rancangan diagram aliran data yang akan berjalan dengan menggunakan data flow diagram atau DFD pada proses penerimaan siswa baru dan pembayaran SPP atau surat perintah pembayaran. 3. Where atau lokasi. Kolom ini akan merancang jaringan internet yang akan berjalan pada SMK Etika Palembang yang akan diletakkan pada ruang TU atau tata usaha dan bendahara. Contohnya dapat Anda lihat pada gambar ini. 4. Who atau orang. Kolom ini akan merancang manual antarmuka aplikasi sistem informasi penerimaan siswa baru dan pembayaran SPP atau surat perintah pembayaran yang akan dirancang. 5. When atau waktu. Kolom ini akan membahas jadwal kegiatan untuk analisis dan perancangan pada sistem informasi yang akan dibuat. 6. Why atau motivasi. Kolom ini akan menjelaskan aturan yang akan dipakai dalam pembuatan model, yaitu penentuan entity dan primary key, bahwa di setiap tabel mempunyai primary key jika ada yang berelasi memiliki foreign key, dan hak akses dari setiap user berbeda. Perspektif wielder atau teknologi. Bagian ini mendefinisikan teknologi dengan menyusun model data fisik yang mendukung perancangan awal dari sistem informasi. 1. Watt atau data. Kolom ini akan membahas rancangan dari relasi antar tabel yang saling berkaitan dan disesuaikan dengan teknologi basis data yang digunakan. 2. How atau proses. Kolom ini akan mendefinisikan rancangan proses teknis dengan menggambarkan kebutuhan menggunakan kamus data yang terdiri dari data registrasi, upload berkas, upload pembayaran, pengumuman, data siswa, dan pembayaran SPP, yang dapat Anda lihat contohnya pada gambar ini. 3. Where atau lokasi. Pada kolom ini akan menggambarkan ruang di mana sistem informasi akan diletakkan serta lokasi penyimpanan master data dan transaction data pada komputer. 4. Who atau orang. Dalam kolom ini akan menggambarkan gambaran antarmuka dari sistem informasi dan pembayaran SPP atau surat perintah pembayaran pada SMK Etika Palembang. Hal ini mengacu kepada siapa saja pemakai atau pengguna sistem. 5. When atau waktu.
Pada kolom ini akan dibahas jadwal dari perancangan aplikasi yang dimulai dari membuat database hingga pembuatan kode program. 6. Why atau motivasi. Kolom ini akan membahas kemampuan perangkat teknologi dalam penyelesaian sistem yang diusulkan, antara lain berupa bahasa pemrograman yang akan digunakan bersifat open source sehingga yang dikeluarkan tidak terlalu besar. Adapun bahasa pemrogramannya yaitu PHP dan HTML. Database yang akan digunakan adalah MySQL. Tampilannya menggunakan CSS dan aplikasi web server yang digunakan adalah Upit. Perspektif detail representation. Pada bagian sudut pandang ini akan menggambarkan detail dari bagian yang bertanggung jawab dalam mengolah sistem informasi penerimaan siswa baru dan pembayaran SPP untuk menjadi produk akhir dan skema basis data yang digunakan oleh pengembang untuk membangun sistem. 1. What atau data. Pada kolom ini menghasilkan deskripsi rancangan detail dari tabel data yang saling berrelasi, yaitu registrasi, berkas, upload registrasi, pembayaran registrasi, pengumuman siswa, pembayaran SPP, dan pembayaran. Ini adalah contohnya yang dapat Anda lihat pada gambar ini. Terlihat pada gambar ini ialah contoh kartu untuk pembayaran SPP pada SMK Etika Palembang. 2. How atau proses. Kolom ini akan menghasilkan rancangan proses detail berupa model modul pada sistem informasi penerimaan siswa baru dan pembayaran SPP. 3. Where atau lokasi. Pada kolom ini akan dibahas mengenai konfigurasi jaringan dari sistem informasi penerimaan siswa baru dan pembayaran SPP di SMK Etika Palembang. 4. Who atau orang. Pada kolom ini akan menjelaskan hak akses dari sistem informasi penerimaan siswa baru dan pembayaran SPP pada SMK Etika Palembang sebagai berikut. Kepala sekolah yang dapat melihat laporan dari penerimaan siswa baru dan pembayaran SPP atau surat perintah pembayaran. Tata usaha yang mengelola data calon siswa sampai menjadi siswa SMK Etika Palembang. Bendahara yang mengelola keuangan pembayaran SPP atau surat perintah pembayaran dan pembayaran lainnya. Calon siswa yang melakukan pendaftaran pada SMK Etika Palembang dan siswa yang wajib membayar iuran sekolah setiap bulan. 5. When atau waktu. Kolom ini membahas tentang waktu yang digunakan dalam proses perancangan ini selama 4 bulan. 6. Why atau motivasi. Pada kolom ini penulis akan membahas tentang aturan dalam proses coding, yaitu proses login harus aman dari berbagai gangguan keamanan yang dapat menyebabkan kerusakan baik pada sistem ataupun pada data, dan user yang memiliki hak akses tidak diperkenankan atau diperbolehkan untuk memberikan hak akses kepada user lain. Perspektif function enterprise. Pada sudut pandang ini akan menggambarkan detail dari fungsi-fungsi dan penjelasan detail mengenai sistem informasi penerimaan siswa baru dan pembayaran SPP sehingga memudahkan user dan pengelola dalam menjalankan sistem. 1. What atau data. Pada kolom ini menghasilkan rancangan dari data penerimaan siswa baru dan pembayaran SPP pada SMK Etika Palembang. Misalnya, A. Pemulih pendaftaran dan B. Kartu SPP. 2. How atau proses. Pada kolom ini akan menampilkan contoh hasil printout dari aplikasi yang akan dibuat dari sistem informasi penerimaan siswa baru dan pembayaran SPP pada SMK Etika Palembang. 3. Where atau lokasi. Pada kolom ini menjelaskan akan kebutuhan dan infrastruktur jaringan yang akan digunakan dalam sistem informasi penerimaan siswa baru dan pembayaran SPP pada SMK Etika Palembang. 4. Who atau orang. Pada kolom ini membahas user yang akan menggunakan sistem dari penerimaan siswa baru dan pembayaran SPP. Inilah contoh tabelnya yang dapat Anda lihat, ada nomor, nama user, dan jabatan. 5. When atau waktu. Pada kolom ini membahas tentang jadwal proses perancangan, desain, dan implementasi sistem. Jadwal kegiatan dapat dilengkapi dengan Gantt chart dan lain-lain. Inilah contoh gambarnya yang dapat Anda lihat grafiknya. 6. Why atau motivasi. Kolom ini membahas mengenai Standard Operation Procedure atau SOP dalam menggunakan sistem informasi penerimaan siswa baru dan pembayaran SPP atau surat perintah pembayaran pada SMK Etika Palembang. Diharapkan dengan SPO yang baik, maka aktivitas pengembangan sistem dapat berjalan dengan optimal. Jadi kesimpulan dan sarannya, berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa penelitian ini menghasilkan analisa dan perancangan sistem informasi yang dapat mengolah data pada saat penerimaan siswa baru dan data pembayaran surat perintah pembayaran atau SPP pada SMK Etika Palembang dengan menggunakan Jahman Framework.
dan analisa dan perancangan ini dapat digunakan sebagai landasan pengembangan sistem informasi di sekolah, khususnya penerimaan siswa baru dan pembayaran SPP agar pengembangan yang dilakukan sesuai dari data yang maksimal. Inilah daftar pustaka yang dapat Anda lihat jika Anda ingin melihat informasi lebih detail mengenai analisis dan perancangan pada SMK Etika Palembang yang menggunakan Zaman Framework. Sekian presentasi dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.